Selamat sore, Namo Buddhaya. Saya Sutrianingsih dari kelompok 12, yang dimana pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh bullying terhadap mental korban menurut perspektif Abhidhamma. Nah, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kitab Suci Abhidhamma Pitaka 4. Oke teman-teman, langsung saja kepada materi pembahasan, yaitu sebagai berikut. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak lepas dari manusia yang lainnya untuk melakukan interaksi antara sesama manusia agar terciptanya keharmonisan. Namun, pada kehidupan yang dijalani, tidak selamanya interaksi itu berjalan lancar tanpa adanya konflik. Konflik yang sering terjadi adalah kekerasan yang dilakukan antara sesama manusia. Bentuk kekerasan banyak macamnya. Misalnya saja seperti kekerasan langsung maupun kekerasan tidak langsung. Di era modern ini, tentunya perkembangan zaman semakin berkembang pesat. Salah satunya, pergaulan yang terjadi di kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sehingga pada saat ini banyak sekali dijumpai perilaku-perilaku agresif dan menekan seperti bullying. Rendahnya tingkat pemahaman seseorang terhadap bullying dan pengaruhnya sehingga menjadikan kegiatan bullying ini kegiatan yang lumrah untuk dilakukan. Tindakan bullying merupakan salah satu perilaku agresif yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seseorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah. Kasus bullying tidak hanya terjadi di masyarakat saja, namun kasus bullying ini sangat populer di dunia pendidikan. Bullying sebagai nama baru untuk mengidentifikasikan situasi di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Pada dasarnya bukan fenomena baru. Di sekolah khususnya, sudah tertanam tradisi yang mengatakan di ujung rotan ada emas. Artinya, kekerasan dianggap sah dalam rangka menegakkan pendidikan dan pembelajaran terhadap siswa. Kata bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull, yang berarti banteng. Banteng diistilahkan untuk menguraikan suatu tindakan destruktif seperti sifat banteng yang suka menyeruduk ke sana kemari. Kata bully secara etimologi berarti penggerak, atau dengan kata lain dapat dikatakan seperti orang yang mengganggu orang lemah. Dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan perilaku agresif maupun negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau tersakiti. Menurut Santrop, korban bully memiliki karakteristik individual tertentu, seperti sulit bergaul atau canggung, kurang percaya diri, kurang pandai, atau bisa juga ya cantik atau ganteng, maupun sebaliknya, berpenampilan lain, kuper atau tidak gaul.
mempunyai logat bicara tertentu atau gagap. Seseorang hidup dengan ekonomi yang baik atau kurang baik. Nah, sehingga seseorang tersebut akan menjadi korban bullying. Mengapa seseorang menjadi pelaku bullying? Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama anak untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Nah, yang dimana pada masa anak-anak umumnya merupakan suatu masa di mana proses modeling atau proses meniru. Anak-anak biasanya mengikuti perilaku orang dewasa di sekitarnya, seperti perilaku orang tua dan perilaku guru. Cara mendidik anak yang cenderung menggunakan kekerasan akan mengajarkan anak-anak untuk melakukan hal yang serupa kepada teman-temannya. Menghukum anak dengan cara-cara yang negatif dan tidak edukatif akan mengajarkan anak untuk berkuasa terhadap anak lain, serta membenarkan tindakan kekerasan kepada anak lain yang lebih lemah. Pelaku bullying biasanya adalah anak-anak dari orang tua yang cenderung otoriter, berperilaku kasar, menolak kehadiran anak tersebut, atau terlalu permisif terhadap perilaku agresif anak. Pelaku bullying berpotensi dan cenderung akan menjadikan pelaku terlibat dalam tindakan kekerasan serta terjebak dalam tindakan kriminal. Selain itu, tekanan atau beban mental juga dapat mempengaruhi reaksi emosi dan tindakan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Semakin anak tersebut tertekan, baik secara fisik maupun mental, maka reaksi emosi yang ditimbulkan anak menjadi besar. Reaksi emosi yang ditimbulkan menyebabkan anak tersebut melampiaskannya kepada orang lain, terutama kepada temannya, yaitu dengan melakukan bullying. Pelaku bullying akan terus melakukan bullying jika korban tidak melawan. Mereka berpikir jika korban tidak melawan, maka emosi yang mereka salurkan akan terus bertambah hingga korban tersebut berada dalam keadaan lemah. Sedangkan mental mereka mengalami gangguan karena mereka akan senang melihat korban bullying tersebut lemah dan tidak sanggup untuk melakukan perlawanan. Sedangkan mereka yang berawal menjadi korban bullying akan melakukan balas dendam terhadap orang lain, yaitu dengan cara melakukan bullying dengan apa yang pernah dia alami sebelumnya. Menurut Wardhana, buku tahun 2015 halaman 11-14 menjelaskan ada 4 bentuk bullying, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah bullying secara verbal, yang dimana bullying secara verbal adalah ejekan atau celaan atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti hati korban. Kemudian bullying yang kedua adalah bullying secara fisik. Contohnya adalah memukul, menendang, menampar, meludahi, atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Kemudian bullying yang ketiga adalah bullying secara relasional,
yang dimana adalah bullying ini bersifat pengabaian, pengucilan, cibiran, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Kemudian, bullying yang keempat adalah bullying secara elektronik, yang dimana segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, misalnya dengan rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik melalui media sosial. Nah, yang dimana negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia. Berikut laporan kekerasan yang terjadi di Indonesia. Menurut Asin Keminda, dalam buku Manual Abhidhamma, seseorang yang suka membuli pastinya memiliki kesadaran yang tidak baik, karena pada dasarnya sifat kesadaran adalah murni, seperti air yang bening. Air menjadi berwarna karena bercampur dengan warna-warna tertentu. Demikian pula dengan kesadaran. Kesadaran menjadi tidak baik karena disebabkan oleh faktor-faktor mental tidak baik yang bercampur dengannya. Nah, menurut Abhidhamma, membedakan 14 faktor yang tidak baik yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kuartet delusi atau moha catuka. Kelompok ini terdiri dari 4 faktor mental, yaitu delusi, tidak tahu malu, tidak takut berbuat jahat, dan kebingungan. Kemudian yang kedua, trio keserakahan atau lobahatri. Kelompok ini terdiri dari 3 faktor mental, yaitu keserakahan, pandangan salah, dan kesombongan. Kemudian yang ketiga, kuartet kebencian atau dosa catuka. Kelompok ini terdiri dari 4 faktor mental dengan kebencian sebagai akar dan pemimpinnya. 3 faktor mental yang lain hanya bisa muncul apabila ada kebencian. Dengan kata lain, mereka hanya akan muncul di kesadaran yang berakar pada kebencian, tidak di kesadaran yang lain. Kemudian yang keempat, 3 yang terakhir. Nah, maka dari itu dapat diketahui seseorang yang suka membuli dipengaruhi oleh faktor-faktor mental yang tidak baik yang dapat merugikan korbannya. Pada saat melakukan pembulian, si pelaku pada saat itu mentalnya diisi oleh delusi atau moha, yang dimana keadaan batin pelaku dalam keadaan batin yang buta, dungu, atau ketiada pengetahuan. Hal tersebut terjadi karena perhatian yang tidak bijaksana yang dikembangkan oleh pelaku. Kemudian karena tidak tahu malu, yang dimana si pelaku tidak merasa jijik terhadap perilaku tubuh dan ucapan atau tindakan yang dilakukan olehnya, padahal yang ia lakukan adalah perbuatan yang tidak baik. Karena tidak takut berbuat jahat,
yang dimana si pelaku tidak takut untuk berbuat yang tidak baik melalui tubuh dan ucapan. Karena adanya kebingungan, udaca, yang dimana batin pelaku merasa tidak tenang dan tidak terkendali, sehingga si pelaku pun dengan sangat mudah melakukan bullying. Dalam batin si pelaku terdapat keserakahan atau lobha yang mencengkram atau menggenggam objek, yang dimana si pelaku melihat kenikmatan di dalam batinnya, merasa puas karena sudah melakukan bullying dan dikarenakan korban tidak melakukan perlawanan. Kemudian karena adanya pandangan salah atau diti, yang dimana si pelaku memiliki kecenderungan atau opini yang tidak bijaksana. Ia berpikir dengan melakukan bullying atau menyakiti orang lain, maka hidupnya akan ditakuti ataupun disegani. Selain itu karena adanya kesombongan atau mano dalam diri si pelaku, sehingga ia merasa dirinya yang berkuasa dan dapat menindas kaum lemah. Selain itu juga didasari oleh rasa benci atau dosa, sehingga pelaku memiliki sifat yang ganas ataupun kasar. Adanya rasa iri hati atau isa yang kuat dalam diri si pelaku, misalnya saja karena bullying tersebut memiliki paras yang cantik atau ganteng, pintar, dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut juga mendorong seseorang untuk melakukan bullying. Dan yang terakhir, karena adanya rasa kikir, yang dimana si pelaku tidak memiliki kemurah hatian sehingga tega melakukan bullying. Agar bullying tidak terjadi, maka hendaknya orang tua menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, mengajak anak-anak untuk bersama-sama membedakan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik. Kemudian, bangun komunikasi yang baik dengan anak, serta dampingi anak dalam proses tumbuh kembangnya. Demikianlah penjelasan dari saya. Atas perhatian teman-teman semua saya ucapkan terima kasih dan salam meta, namo buddhaya.